Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi yidni ilma wa yarzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Duha Masjid Babu Salam yang saya hormati, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkenan Allah pada kesempatan pagi hari ini kita semua yang hadir di sini diberi rahmat, hidayah, kesehatan dan juga iman yang ada dalam dada kita, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita untuk menuju majelis taklim. Salam serta selawat mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi akhirul zaman, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang menjadi pengikut beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah berpanjang lebar. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Bangun Samudra, yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita yang intinya atau temanya apa bahaya tasawuf. Mari kita buka bersama-sama kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu selanjutnya kami haturkan kepada Ustadz Bangun Samudra selama 45 menit tausiah dan nanti 15 menit ada tanya jawab. Semoga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, segenap takmir dan pengurus Masjid Babu Salam serta jamaah hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang tidak pernah berhenti, senantiasa dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat ilmu, nikmat pekerjaan. Banyak, tidak mampu kita menghitung satu persatu. Maka sebaik-baik kita sebagai hamba bersyukur saja. Sebagaimana Allah memaklumatkan dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambah nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Ini selalu saya sampaikan dimanapun. Ikuti Rasul dalam 5 perkara. Yang pertama cara ibadah. Yang kedua cara menjalankan syariat agama kita ini. Yang ketiga cara berakhlakul karimah. Yang keempat cara bermuamalah. Yang kelima cara berukhuwah. Kalau kita 5 hal ini bisa seperti beliau, maka nikmat ditambah lagi sama Allah. Hidup kita dalam rahmatnya dan cintanya Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad katakan pada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku, Robnya, maka katakan ikuti aku. Maka siapa yang ittiba pada Rasul Muhammad SAW, berarti dia mencintai Allah. Dan orang yang mengatakan dirinya cinta Allah, berarti dia harus mengikuti Rasul. Maka lucu orang bilang saya cinta Allah, tapi gak memper Rasulullah belas. Itu namanya preketek. Karena ayat ini gak bisa dipisah nih, gak bisa dipisah ayat ini. Jadi fatabi'uni itu dengan YouTube gak bisa dipisah dengan Allah. Karena depannya lo katakan qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau benar cinta aku, ikuti Rasul. Maka orang yang cinta sama Allah pasti nyontoh Rasulullah. Dan orang yang begitu Rasulullah itu bukti dia cinta Allah. Saya cinta Allah, tapi gak member belas. Apa namanya? Saudara-saudaraku, semoga kita yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarga dioptimalkan oleh Allah dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Selesai. Muqaddimahnya selesai. Ini muqaddimah. Baik. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 5. 25. Gak diwedi. Tanggal piro? Tanggal 25. Masih tanggal 5 ini. 5 apa? Aduh, ra diwedi wong Islam. Ngene kate jaremu gak Natalan, tanggalnya melok Natalan. Mbok kalau ditanya tanggal 5. Gitu loh. Tanggal berapa? Tanggal selawe. Ini podo ae di sebelah. Tanggal 5. Bulan ini itu dimaktubkan Allah dalam surat At-Taubah di ayat 36. 36. Inna iddatu syuhuri inda lahidna athara sahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dalikat binul qayyim fala tatlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketemu? At-Taubah. Ya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun merangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Tuh, jumlah bulan itu 12 di sisi Allah. Minha arba'atum hurum, yang 4 diharamkan. Rasul Muhammad SAW menguraikan ini ada 4 hadis masyhur. Bukhari nomornya 3159, Muslim, kemudian An-Nasa'i dan Musnad Ahmad. Siapa perawinya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salafu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 urut, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, wa syahrul Rajab mudrak baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi adalah Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Sekarang ini bulan 7. Sekarang sudah tanggal 5. Kembali ke Quran, fala tadlimu fina anfusakum.
jangan menganiaya diri, jangan mendolimi diri, jangan menyia-nyiakan bulan-bulan haram. Apalagi kebetulan bulannya saat ini, bulan haram yang ke-7 ini tahun ini beriringan dengan Desember. Dan beriringan dengan Desember ada 2 perayaan besar lagi di bulan ini. Yang satunya tanggal 25 Desember sampai tanggal 31. Lalu bagaimana sikap seorang muslim dalam hal ini? Karena 2 perayaan ini nggak bisa dielakkan. Ini sifatnya mendunia karena jumlah mereka lebih banyak. Data PBB itu sekarang manusia 7,3 miliar. Itu setelah perhitungan masa Covid kemarin, dihitung manusia total sekarang 7,3 miliar. Yang 4,7 miliar Nasrani. Yang Islam baru 1,3 miliar. Berarti banyak mereka. Sehingga perayaan tanggal 25 Desember dan perayaan 31 Januari itu nggak bisa dielakkan. Tapi seorang muslim harus punya sikap. Iblis itu pinter loh Pak, iblis itu. Pinter banget iblis itu. Nih coba lihat, sumpahnya iblis di depan Allah. Surat 7 ayat 16. Qala fabima agwatani laqudana lakum surat Al Mustaqim. 7 16. Iblis berjalan, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tuh. Jadi iblis itu jalannya Allah yang lurus, dia membengkokkan. Jadi kalau Allah punya petunjuk lurus, maka iblis itu bagian yang membengkokkan. Makanya nggak salah, iblis itu memang hebat kok. Dia bilang begini, umat Islam mengucapkan Natal itu tidak masalah. Yang penting tidak meyakini. Itu kata iblis. Jadi iblis bilang, oh kalau cuma mengucapkan saja tidak apa-apa. Yang penting tidak meyakini. Apa benar seperti ini ketetapan Allah? Coba kita buka surat 5 Al-Maidah ayat 72. Benar enggak? Allah mengatakan begini, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihub Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbil wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannata wa man kunnar wa malidh dzalimin ansar. Ya. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Coba kita cek kalimat Nabi Isa. Ada yang HP-nya bisa internet? Saya pinjam satu. Bisa internet? Boleh? Siapa? HP yang sekarang dibawa yang bisa internet? Boleh? Oke. Ketikkan saya. Lukas. Gak duwe jenengan gak tenang gereja. Ini kan mantan ini. Ya. Lukas spasi 4 spasi 8. Lukas spasi 4 spasi 8. Klik. Coba kalimat Nabi Isa itu benar enggak? Sama enggak dengan yang di Al-Maidah? Di Al-Maidah mengatakan ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum. Oh Bani Israel, nyembah itu hanya pada Allah Rabbmu dan Rabbku. Nah sekarang sama enggak dengan yang dikatakan Nabi Isa di dalam Lukas pasal 4 ayat 8. Ada tertulis bahwa engkau harus berbakti dan menyembah hanya kepada Allah saja. Ada tulisan begitu? Hah? Ada. Tuh, coba. Kalimat Nabi Isa saja loh. Nabi Isa sendiri, Nabi Isa lisan beliau mengatakan berbakti menyembah itu hanya pada Allah saja. Tidak pada yang lainnya. Ya. Berarti Nabi Isa tidak mengatakan di luar seperti yang dikatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah. Cek lagi Yohanes. Terus gak di mana? So gak tenang gereja pokoknya. Pokoknya ketik dulu ini. Saya tunjukkan kalimat Nabi Isa tuh sama nggak dengan di Quran gitu loh. Jadi kalau orang Islam melok-melok itu berarti kebacut gitu. Karena kalimat Nabi saja
persis Quran gitu. Yohanes spasi 17 spasi 3 klik ya. Ada nggak kalimat ini? Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku Yesus Kristus yang diutus. Ada nggak? Nabi saja bilang dia itu utusan loh, bukan aku ini anak Tuhan. Tidak ada ya. Jadi Nabi Isa mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Jadi ajarannya itu tauhid, la ilaha illallah. Nah kok sekarang jadi Tuhanku ada 3, rupa-rupa warnanya. Itu berarti siapa yang buat? Arek dinoyo. Bukan Pak, itu pabrik roti Paulus di dinoyo. Paulus sekarang Yunani. Jadi dari sini kalau sampai orang Islam itu ikut-ikut itu nemen gitu loh. Karena kalimat Nabi Isa itu sama di Quran sama ya. Cuman kalau di Al-Maidah kalimatnya begini. Innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah, kan gitu. Jadi kalau kamu menyebutkan haram surga, kan sama. Ini loh hidup kekal di surga itu. Nah, kalau hanya mengenal satu-satunya Allah yang benar, sama kan? Sama. Maknanya itu sama. Jadi Nabi Isa itu tidak menyimpang. Nah, kalau kita lihat akidah itu, terus kita lihat tadi di surat 572 tadi itu, laqad kafarul ladina qalu. Qalu itu apa? Berkata, mengucapkan. Jadi mengucapkan tok, berkata, hukumnya apa? Kafir. Jadi mengucapkan itu hukumnya kafir. Tapi Iblis bilang, oh enggak apa-apa, yang penting tidak mengimani. Kalau misalnya ayatnya boleh mengucapkan Natal, pasti begini ayatnya. Insya Allah begini. Laqad kafarul ladina amanu, atau laqad ladina azamtu. Ini bukan, ini qalu. Jadi ngomong tok loh. Masa enggak bisa bedakan qalu itu ucapan. Nek gak qalu ra iso mangan. Masa enggak bisa membedakan. Jadi hanya sekedar mengucapkan loh, sama dihukumi kafir. Gitu loh. Kan parah loh. Kalau sampai kita tuh ikut serta. Surat 5 ayat 73-nya. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illahu wahid. Surat 5 73. Ketemu? Ya, surat 5 73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Tuh, jadi Allah aja mengatakan kafir kalau kamu saya mengatakan aku salah satu dari yang 3. Dan keimanan di agama saya dulu sebelum saya masuk Islam, memang Tuhanku ada 3, ya rupa-rupa warnanya. Nah, jadi kalau kita mengucapkan itu berarti kita sama. Nah, coba ke Google lagi. Abu Daud 4031. Abu Daud 4031. Sudah? Klik? Lihat kalimat Rasul. Man tasyabaha biqaumin faqwa minhum. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Barang siapa mencontoh, meniru, mengikuti, ikut serta dalam sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya. Ada begitu? Abu Daud 4031. Ketemu? Man tasyabaha biqaumin faqwa minhum. Barang siapa nyontoh, niru, ikut serta, itu termasuk di dalamnya. Nah, kalau kita mengucapkan itu berarti termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena Natal dalam dogma gereja artinya lahirnya anak Tuhan. Kata selamat dalam kubi ya, Kamus Umum Bahasa Indonesia, artinya keberkahan dan kebenaran atas. Jadi kalau tetangga kita mantu, kita bilang selamat menempuh hidup baru, berarti keberkahan, kebenaran atas hidup baru. Tetangga sebelah naik pangkat, selamat ya mas, naik pangkat, keberkahan, kebenaran jenengan naik pangkat. Nah sekarang selamat sama Natal. Begini jadinya, keberkahan, kebenaran atas lahirnya anak Tuhan. Kira-kira pantas enggak lisannya arek-arek babu salam muni ngono. Pantas enggak? Padahal kalau sholat sunnah, favorit surat 112.
dibuka Quran surah sapa iku? 4 ayat tok. Qul huwallah Allahus lam yalid la walam, dia tidak beranak. Jadi parah kalau umat Islam mengucapkan itu. Maaf ya saudara-saudaraku, ini renungan terdalam pagi hari ini. Coba di Google dimanapun coba cek ya. Bencana-bencana besar, bencana-bencana global terjadinya bulan apa? Coba kita berpikir, merenung gitu. Kenapa bencana itu sama dijadikan di bulan Desember? Buka surat 19 ayat 88 sampai 91. Biar kita tahu kenapa bencana itu selalu Desember. Surat Maryam 19 mulai 88 sampai 91. Ini loh kenapa kok bencana itu selalu di bulan Desember. Wa qalu taqadar rahmanu walada. Laqad jitum syai'an idda. Takadus samawatu yatafukuna min wa tashaqqul haddu wa takhrijul jibalu hadda. 91-nya andauli rahmani walada. Ya. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan api dan bumi telah belah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tuh, jadi kalau jenengan ikut mengucapkan itu berarti nambah-nambah bencana. Mohon maaf nih, saya tidak supaya ngurangi bencana tetap nih. Supaya saya tidak bilang Allah itu punya anak. Nah kok wong Islam kayak selamat ya, selamat Natal. Duh iblis itu pinter, yos gini-gini, gak enak nek muni selamat Natal. Sebab itu artinya anak Tuhan. Ayo kita akan jajal. Selamat miladnya Isa. Tambah kemplo mana kan gitu. Jadi pinter iblis itu. Ya wes, gak enak mengucapkan Natal karena ternyata maknanya selamat lahirnya anak Tuhan. Iblis diganti. Besok ngomong ini, selamat miladnya Isa, gitu kan? Udah dia di mana? Apa benar Nabi Isa lahir bulan Desember? Surat 19 masih yang sama. Tapi ayat 22 sampai 25. Kita cek bener enggak Nabi Isa itu lahir bulan Desember sesuai Quran. Nanti kan dibantah sama Quran. Surat yang sama 19, cuman ayatnya 22 sampai 25. Fahamalahu fatanjaha bihi man kana khasyiya fa ajaa ahal maqadu ila jid'in naklah. Qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasman mansyiya. 24 fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtika sarriya. 25 wa hudi illaiki bit innaqlat tuh alaiku rupaban janniyah. 22 sampai 25. Dan ketika orang mukmin melihat golongan-golongan yang Loh, surat 19 mulai ayat 22. Maka dia Maryam mengatakan mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada tanggal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilipakan. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Tuh, lanjut. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Tuh, ternyata Nabi Isa di dalam surat Al-Maryam ini lahirnya itu saat kurma matang. Kurma itu matangnya Juni, Juli, Agustus. Cuma 3 bulan ini. Lah kalau mereka bilang Nabi Isa lahirnya tanggal 25 Desember, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka yang ngarang dablek. Kemudian kedua kurma ini dablek gitu loh. Kira-kira cocok kurma ini dablek atau mereka yang dablek kan begitu. Karena tidak mungkin kurma itu berbuah di bulan itu. Nah, maka kurma itu berbuahnya di Juni, Juli, Agustus. Alhamdulillah saya bukannya mencobai Allah itu bukan. Tapi setelah saya masuk Islam dengan ayat ini, pas saya jadi pembimbing ibadah umroh. Pernah, saya lupa tahun terjadinya.
Kami dibawa sama travel itu ke perkebunan kurma. Dan umroh kami itu bersamaan dengan matang-matangnya kurma waktu itu. Lalu saya coba kalimat Allah yang ada di dalam surat Al-Maidah dengan kalimat ja'al rabbuka takdir syariah. Coba pukulkan saja ini, kan Allah mengatakan dengan kalimat tusyakik alaiki rotoban jamiyah. Saya coba, kan pangkal kurma itu besar. Saya coba teplak, plak, plak, bener loh, yang matang jatuh. Begitu saya coba jatuh, saya dimarahin. Saya bilang, ada fil Quran, minal surah Maryam. Saya bilang gitu, fil ayat bisnan isrin ila khamsa isrin. Wadah suruh, terus dicoba dia. Masya Allah, terus dia coba juga. Plak, ganti dia isnin ini juragani. Benar. Nah, jadi tidak mungkin Nabi Isa lahir Desember. Dan kalau lihat ayat ini berarti Nabi Isa itu lahirnya di perkebunan kurma. Lah kok Injil Matius sama Markus lahir di kandang wedhus. Iki ganti wedi ini gitu loh. Pol, makan tak tinggal minggat. Pelecehan total. Nah, kemudian dikatakan salju turun, ya, salju turun, ya, membasahi pohon cemara. Nabi Isa itu lahir di Yerusalem. Yerusalem itu di Palestina. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini belum ada salju turun di Palestina, gitu loh. Ngono melo, aisy pancet ganti wedi. Alasannya toleransi, ya, toleransi Pak. Mereka mengucapkan Idul Fitri. Saya dulu dan kaumnya waktu itu mengucapkan Idul Fitri itu tidak ngefek. Tapi saya dan kaum dulu tidak mau mengucapkan selamat Idul Adha. Idul Fitri mau, Idul Adha nggak mau. Kenapa? Kan akidah diganti kan. Proses pengorbanan Nabi Ismail sama mereka kan diganti jadi Ishak, ya. Sehingga mereka tidak mau Idul Adha karena nggak sama. Loh, hebat kan orang-orang Nasrani itu. Hanya karena tidak sama dia tidak mau. Wong Islam itu hebat loh, kendel-kendel. Ini soal anak Tuhan malah wani ngucap no. Coba nih. Ya hebat orang sok tak aku nih. Gak diwedine masalah ini. Mereka itu tidak mau karena hanya perkara anak Nabi yang beda nama aja keyakinan dia tidak mau karena tidak sama. Wong Islam, perkara anak Tuhan malah wani. Selamat yo, anaknya Allah lahir itu hebat banget. Orang Islam itu jangan luar biasa kan. Luar biasa oleh randu wedi tadi loh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Padahal Rasul dawuh apa? Man tasyabaha biqaumin faqwa minhum. Siapa ikut nyonton termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya. Coba buka lagi Muslim 2669. 2669. Sudah berapa menit ini? Belum. Saya diomongin soalnya saya tuh kadang 12 sampai doang. Tadi pesennya cuma 45 menit toh. 15 diskusi. Muslim 2669. Perawi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan begini, la tatabiuna sanana man qablakum sibram bisibrin wa dira'an bidira'in hatta la salaqad juhrad dabbilak salaktumuhu qalu al yahuda wa nasara ya Rasulullah qala faman. Artinya umatku nanti itu gampang nyontoh ikut serta umat-umat sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Ya, hatta la salaqat jugrad dabbilak salatumu, dan apabila yang kamu ikut itu kecemplung lubang biawak kata Rasul, kamu pun juga kecemplung. Sampai Rasul bilang begitu. Terus mereka tanya, al yahuda wa nasara ya Rasulullah, apakah itu nanti yang diikuti Yahudi Nasrani? Qala faman. Rasul bilang, sapa maneh? Siapa lagi? Dan kenyataan 25 Desember, 31 Desember itu acara mereka semua. Maka kalau umat Islam ikut itu nemen. Rasul lembut loh. Rasul lembut dengan kata lubang dot. Tapi kalau Allah neraka. Coba buka surat 98 ayat 6. Kalau Rasul masih pakai lubang dot, dikasih kias lubang dot. Kalau sudah Allah mengatakan mereka itu neraka tempatnya. Surat 98 ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sungguh orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Kalau Allah ditunjukkan neraka, kalau Rasul masih pakai kiasan lubang dop. Lubang dop tuh lubang biawak. Jadi kalau kecemplung, kan ya malah kecemplungan gitu maksudnya Rasul. Ini Rasul masih lebih lembut. Makanya kalau umat Islam sampai ikut-ikut itu namanya tasyabuh. Parah loh kalau sudah ikut-ikutan, ya. Hah? Ikut-ikutan. Muni kan tanggal 31 melok-melok. Wah, itu Nasrani. Terus kalau yang ini Majusi. Terus kalau yang pesta sak buka botolnya, sak mendeme Yahudi. Komplit Pak, komplit. Jadi nyata Masya Allah, arek Abu Salam itu betul-betul dicontoh kabeh. Mencontoh Yahudi, Majusi, Nasrani. Keluar keserempet, mati, nyenyek tun tak omong. Karena kondisi tasyabuh. Maka hati-hati, ancamannya berat, enggak main-main. Nah, oleh karena itu sudah enggak usah ikut-ikutan. Kalender mereka itu loh, aslinya loh 10 kalender mereka itu. Bukan coba kitab sejarah itu. Kalender orang-orang terdahulu itu 10 bulan. Nanti kan keluar di Google. 10. Jadi bulan pertama itu Mars. Mars itu dewa peperangan. Makanya lagu-lagu perjuangan disebut lagu-lagu Mars. Itu nama bulan pertamanya dulu mereka. Itu Mars. Itu bulan 1. Dan lucunya orang Islam dulu kalau anaknya lahir di bulan Maret itu gak ketinggalan Mare. Margono, Marianto, Marseto, Tekono gak lahir Maret. Mare gak ngeri. Bulan kedua itu Dewi, April. Dewi ini urusan air. Bahasa Inggrisnya April. Indonesia April. Mana Islam lahir bulan itu? Wah, Aprilia. Apriliono. Aprilianto. Ya, padahal itu dewinya orang kafir. Bulan ketiga Maya Majestic. Ini dewa urusan panas. Anak Islam lahir bulan Mei. Maya. Mei itu kan MAI bahasa Inggrisnya. Maya, Mei. Malah Pak Mei, Bu Mei bareng. Nah, itu bulan 3. Bulan 4 ini dewa Yunius. June tulisannya. Kene Juni. Anak Islam lahir bulan itu Yunianto, Yuniawan, Padahal dewa ini ngurusi god, peceren dan laraan. Jadi senengnya gaya jenenge dewa sing ngurusi god, peceren, laraan. Jadi nek Yunianto ya laraan-anto. Nah, bulan kelima itu dulu namanya Quintilis, diganti sama penguasanya. Penguasanya waktu namanya Julius Caesar. Diganti nama dia, dipasang situ Julius. Inggrisnya July, Indonesia Juli. Podo Juliana, Julianto, Juliani, Julia, Juliono. Islam tapi pakai anunya kaisarnya orang kafir. Bulan 6 Sixtilis 6 diganti sama yang bunuh Julius Caesar. Jadi Julius Caesar dibunuh. Siapa yang bunuh? Kaisar Agustus. Dibunuh, pasang nama dia itu Agustus. Wana Islam lahir bulan ini Agus Mulyono, Agustianto, Agus pokoknya Agustus itu. Itu padahal kaisarnya orang kafir. Masya Allah. Septa berapa? 7 loh. Septa, dewanya Septanus. Orang Islam lahir itu Septia, Septa, Septi, Sabto, Septiono, mergo September. Padahal itu dewanya orang kafir, Septunus. Untung bukan anak marinir. Itu kalau anak marinir bapaknya megang tank, namanya Septi Tank. Waduh. Keren kan? Keren. Sopo nang Septi Tank. Enggak ngerti diincepne wong Islam. Dah. Okta berapa? 8. Dewanya Oktanus, bulannya dikasih nama Oktober. Ini dewa-dewa semua. Itu loh. Nah,
Anak lahir Islam lahir bulan itu Octavian, Octavianto, Octorina, macam-macam. Untuk nggak Octo itu jenis asuku ya. Octo. Nah, Novem 9 itu, iya, nek lahir itu Nova, Novi, Noviantoro, Novianto, untuk nggak Nuvo tuh nggak sabun. Ya. Begitu Desember, Desen itu 10. Desi nggak keri, Desi, Desta, Destianto, Destiawan, pokoknya des, untuk nggak bedes. Orang Islam gitu nih, padahal kita punya kalender sendiri. Jumlahnya 12 sesuai ketetapan Allah, yakni Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. Apa lek mari Rabiul Awal? Rabiul Akhir, buanter. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru menang mana? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu punya kita. Kau ono Januari sampai Desember. Makanya saya ikut-ikut. Karena tasyabuh itu ancamannya fahuwa minhum, termasuk di dalam. Maka enggak usah. Dulu waktu saya masih aktif di TVRI, waktu itu saya jadi reporter, pembaca berita, pewawancara, penyiar. Presidennya waktu itu Soeharto. Masih ingat? Yang pakai stiker enak zamanku tahu itu. Saya sebagai orang TVRI enggak pernah meliput, juga enggak pernah ada berita Pak Harto atau Bu Tito mengucapkan Natal. Cari, enggak ada. Jadi kalau ada acara Natal yang ditugaskan Pak Harto itu gantian. Pernah Bernard Ken, waktu itu jabatannya Kasal. Pernah juga ditugaskan itu LB Murdani. Dia Katolik. Kebetulan waktu itu pangkatnya Panglima TNI. Pernah juga menugaskan Sudomo, itu Kristen Protestan. Jadi begitu Pak Harto itu. Terus kalau urusan yang di Bali, menteri beliau yang Menteri Dewa Brata yang baru itu ditugaskan. Jadi seperti itu. Kenapa begitu? Ya karena saya reporter TV, saya tahu betul di sana Pak Harto itu di sekelilingnya Pak Harto itu Kiai Tebuireng, Kiai Langitan, Kiai Lirboyo, kiainya khos semua. Lah kalau sekarang pemimpin sekarang kiai ini cash, mana rusak kabeh, masuk. Jadi kalau dulu tuh kayaknya khos Pak, kalau sekarang cash. Tadi dibayarnya nembung seenaknya udele, enggak apa-apa, boleh kan? Kenapa? Ya kena cash tadi, itu bedanya Pak. Dulu Pak Harto tuh masih manut sama kiai-kiai khos itu. Betul usah Pak Harto, perwakilan aja. Itu. Saiki kiai cash. Kalau dulu kos, cuma beda U sama air ganti wedi. Makanya saudara-saudaraku hati-hati ya. Baik, Ustaz, berapa WA itu saya hari ini kemarin tuh urusan Natal nih, tahun baru saya sampai akhirnya saya buatkan satu materi sikap Muslim terhadap Natal dan tahun baru. Nanti saya kirimkan ke penjenengan. Boleh kalau mau dibagikan biar memahami gitu. Jadi nemen. Nah, saya boleh sedikit cerita nggak nih? Boleh, kalau tinggal mulai ya. Saya itu masuk Islam tanggal 6 Juni tahun 97. Albertus, saya manggilnya Mas Albert, itu kakak saya. Itu Desember 97. Berarti cuma selisih berapa bulan? 5. Habis beliau saya Islamkan. Kemudian itu 97. 98 Februari, berarti cuma selisih 2 bulan. Bernadette, Mbak Yu saya manggilnya Mbak Dedet, ya, benar. Kemudian adik saya Dorothea, itu Juli, saya panggil dia Thea. Nah, 4 orang kakak beradik ini, Albertus A, Bernadette B, Christian C H, Dorothea D. Jadi anak papa itu A B C D. Nah, ini Islam semua. Maka tahun 98 itu kami belum ke rumah orang tua. Mohon maaf, kami tidak punya bapak ibu, Pak. Punyanya papa mama. Kami tidak ke papa mama karena papa mama itu amarahnya memuncak. Sebab 4 ini habis. Sak mantu nih Islam, sak putu nih. Jadi kemarahan yang memuncak. Sehingga kami 98 itu nggak sowan. 99 saya memprakarsai karena ada ayatnya. Allah perintahkan kita tetap harus memberikan pada mereka itu dengan sayyidul bil ma'ruf dalam surat 31 itu surat Luqman ayat 15. Tapi Allah katakan walat huma
Faidah min ilmi. Tapi nggak boleh mengikuti akidahnya, nggak boleh taati. Tapi mempergauli mereka dengan ma'ruf harus. Akhirnya saya bilang sama saudara-saudara, Natal tahun 99 kita ke papa mama. Kapan Chris? Hari H. Jam piro? Selesai kebaktian misa. Wis apa long bertahun-tahun kan ya. Oke. Nah, maka datanglah dari rumah masing-masing nih, dari rumah masing-masing ke rumah papa mama. Sampai di sana, karena saya masih aktif di TVRI dan TVRI itu nggak ada istilah hari libur pak. Tanggal merah nyambut gawe. Saya masuk. Saya agak terlambat. Sampai di rumah papa mama itu, loh, ini mobil 3 ini kok stasioneri gak ada yang turun. Mas, Mbak Yun, kata kok gak mudun mas? Kakak saya bilang, ngenteni awakmu. Terus saya bilang, lah apa ngenteni aku? Lah komandan awakmu. Lah terus apa saya bilang, ngomong apa gitu loh. Ke papa mama ini ngomong apa? Oh iya, ngomong apa ya saya gitu. Terus saya tagih janji Allah. Bukakan saya surat 65 ayat 3. Kita lihat janji Allah. Atolak ayat 3. Lihat janji Allah. Wa yarsuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbu. Lihat kalimat Allah. Innallaha balighu amri. Ini, innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Ya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Nih, innallaha balighu amri, terus qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Allah melaksanakan yang urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nih, saya tagih janji Allah. Ya Allah, cukupkan dan tentukan kesatuan ini sebagaimana janjimu. Saya ngebel duluan. Tet, langsung papa. Langsung duka, setia. Soalnya kan biang keladinya ini. Saya cuma bilang gini, Pak, saya salim. Terus saya cium pipi kanan kiri. Saya bilang, Pak, selamat hari libur. Langsung saya dipeluk. Mama juga. Kakak saya bilang, hari libur. Jadi semua pasukan di belakangnya mengucapkan hari libur, Pak. Tidak ada yang mengucapkan Natal, hari libur. Itu tahun 99. Tahun 2000, wis gak ada komando ya. Pokoknya teko sapa dhisik tetep ucapannya apa? Hari libur. Nah, itu 99, 2000, 2001, 2002, 2000 sampai 2017. Itu kami mengucapkan selamat hari libur. Begitu papa masuk Islam, alhamdulillah. Mama juga masuk Islam. Setelah Islam baru kita diskusi. Mah, kalau semanten pas tasik Natalan, nek kita sami sowan niku ngaturi mama apa? Selamat Natal. Yang jawab cucunya. Enggak Yanti. Enggak pernah kita bilang itu. Loh kowe ngomong apa? Hari libur. Oh, betik tenang gitu. Terus saya tanya, lah miranya apa, Mas? Natal. Lah papa, podo Natal. Malah nek bengi diskusi. Lah ya anak cek gelem ngucapkan Natal. Padahal kita muni Islam dari libur kabeh. Oleh anak mantu seputu. Enggak ada yang muni Natal. Tapi ke telinga beliau berdua Natal. Wah, berarti bener loh. Sekarang saya coba keluar. Tahun 2004 saya coba keluar. Ini kan di dalam ini. Di dalam ini 2000 kok selalu sukses. Nah, saya coba ini. Begitu saya sukses tahun 2020 saya coba. Kan Papa masuk 2017 lalu. Sukses di keluarga, saya coba keluar tahun 2020. Ada yang datang ke saya. Ustaz, komandan Katolik. Satu lagi komandan Kristen. Bilang apa Ustaz? Selamat hari libur. Bisa push up sama squat jam Ustaz dihukum. Wis to, mulai dihukum tak ewangi. Akhirnya dicoba. Pertama kali nyoba itu seorang kapten mencoba kepada Laksamana Muda, Matra Laut, bintang 2. Dicoba. Laksamana, selamat hari libur. Apa dia? Makasih dipeluk. Keluar dia, sukses. Akhirnya satu kesatuan di tahun itu karena pemimpinnya itu semua tidak ada yang Natal, hari libur semua, sukses satu kesatuan. Bayangin. Itu kan sudah Allah mengatakan wali kuli nanti kodro. Aku yang ngatur. Kalau justru kamu takut ya, kalau kita tawakal sama Allah, tidak akan dipecat, tidak akan turun pangkat. Karena Allah mengatakan wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbu. Tak jogo. Nah, tahun 2022, 2023, 2024 saya coba bukan pakai lisan, tapi pakai tulisan.
Saya coba pakai tulisan di WA. Saya tanya gini, bro, selamat hari libur, semoga bahagia. Gitu saya, karena tidak enak masih saudara, masih kerabat. Jawabannya apa? Wih keren, ini baru ustadku mau mengucapkan Natal. Matamu tulisannya libur, tulisannya libur. Saya tunjukkan saudara-saudara yang lain, guyu kabeh luyu yo. Oh nulis libur kayak jape Natal. Berarti kan mesak meripatnya dikocak. Jadi ayatnya tidak main-main kayak gitu. Udah, nggak usah mengorbankan akidah dengan ucapan Natal. Karena ini urusannya akidah ini. Kita sabur. Ucapan selamat dari libur itu aman. Tanggal ini merah nggak? Libur nggak? Loh aman dong ucapan libur, kenyataan libur. Daripada mengucapkan Natal jadi urusan ini. Nah disinilah saudara-saudaraku, maka jangan sampai tasyabuh. Udahlah, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Nanti termasuk loh. Rasul tidak aneh-aneh ini kalau mengatakan. Nah disitulah maka saya coba. Ini kemarin saya juga sudah coba lagi. Selamat dari libur bro. Siapa nih? Makasih ya. Berarti motornya rusak ini. Ya bang. Cukupkan itu deh. Insya Allah kalau kita tidak mengikuti dan kita mencontoh Rasulullah SAW, apa itu tadi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pegang itulah, maka kita akan dicintai Allah. Kita akan dirahmati Allah, dosa-dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pas loh. Ya 15 menit ini diskusi sesuai dengan order. Allah. Dipersilakan Bapak Ibu yang pengen menanyakan, pengen diskusi monggo. 1, 2, 3. Ya, Pak 1, 2, 3. pertama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan yang terkait dengan tanggal 25 Desember, Ya. yang mana identik dengan hari Natal untuk orang Nasrani. Yang saya tanyakan, bagaimana setelah kelahiran Nabi Isa yang identik menurut orang Nasrani itu kelahiran Yesus Kristus, Ya. apakah juga dirayakan hari Natal? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perayaan Natal itu nggak pernah ada dulunya. Awalnya nggak pernah ada. Jadi semenjak terus Paus Serintus jadi Kaisar Serintus menguasai Roma. Paulus itu grupnya sing arek Dinoyo tadi terus buat rebel baru, dibuatlah perjanjian lama, perjanjian baru dengan baru itu dimunculkan sebagai dogma gereja. Di Injilnya nggak ada. Nah, jadi gereja. Berarti ini kan buatan. Siapa ya? Arek Dinoyo. Bukan dia orang Yunani itu baru. Terjawab? Oke. Yang kedua tadi, yang ketiga sebelah sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang penyalipan, Ustaz. Karena saya juga mantan kafir. 2013 saya masih bilang. Alhamdulillah. Dulu Kristen atau Katolik? Kristen. Jadi gini Ustaz, ada perbedaan tentang cerita penyaliban itu ya Ustaz ya. Kalau menurut mereka kan disalib mati 3 hari, kemudian bangkit naik surga, turun lagi balik ke bumi kan gitu cerita mereka. Kalau versi Islam yang saya tahu itu hanya sebatas kalau penyaliban itu diganti dengan orang lain. Baik. Kemudian cerita selanjutnya mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Saya dibantu surat 4 157. Langsung terjemahnya aja. Surat 4 157. Ini penjelasan Allah langsung ya. Penjelasan Allah langsung yang diletakkan di An-Nisa. Surat 4 ayat 157. Ya, 157. 4 157. Ya, wa qaulihim mereka mengatakan wa qaulihim inna qad kana al-masyiha isabna maryama rasulullah. Ya, silakan. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya,
tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sungguhnya mereka yang berisi pendapat tentang pembunuh Isa. Lalu dalam ragu-raguan tentang yang dibunuh itu, mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin setelah membunuhnya. Jadi mereka mengatakan Nabi Isa disalib. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan dengan kalimat wa yasubbaha bihalakum. Mereka tuh subhat, ragu sendiri dengan keputusannya. Wasubbiha. Sebab pada waktu di sidang, maksudnya enggak, ketika Pontius Pilatus duduk, terus yang digambarkan dia Yesus, ditanya ini kan, apakah engkau raja orang Yahudi? Terus, apakah kamu yang disebut Yesus raja orang Nazaret? Gitu. Ingat. Nah, terus apa jawabnya yang disidangkan? Sesungguhnya Isa sudah menemui Allah Bapaknya. Ada nggak kalimat itu? Kalau dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah Bapaknya. Kalau ngomong, jadi gini, ingat nggak waktu dibawa ke Pontius Pilatus? Terus Pontius Pilatus tanya kan begini, apakah kamu itu Yesus raja orang Nazaret? Makanya kan Yesus Nazarenus Rex Judeorum kan itu. Apa kamu nanya? Dia diam. Karena kamu akan diadili, ya, atas permintaan mereka untuk disalibkan. Jawabannya dia apa? Coba cek Injilnya. Jawabannya dia, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Kalau dia ngomong sesungguhnya Isa sudah diselamatkan, berarti yang ngomong ini Isa atau bukan? Mestinya dari situ tuh mereka jelas ya. Kan dia bilang, Yesus, kan gitu kan, kamu akan dihukum, aku sidang kan. Benar kamu mengaku kamu rajanya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Terus dia bilang, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan oleh Allah. Kalau yang ngomong itu berarti bukan Nabi Isa kan? Itu apa udah bangun, taruh Pak Hari. Saya mewakili orang ngomong, Pak Hari sudah berangkat meninggalkan Mojokerto, sudah sampai Jakarta. Berarti bukan Pak Hari yang ngomong. Berarti sih ngomong bangun gitu loh. Mestinya dari kalimat itu tuh jelas bahwa itu bukan. Dia ngomong sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Ya berarti itu DE. Mestinya. Nah itu yang buat saya dulu meneliti banget ucapan-ucapan sehingga akhirnya tak tinggal minggat. Terus masuk Islam. Terjawab. Nah berarti sama kan dengan yang di An-Nisa 157 sama. Nanti buka lagi. Gak apa-apa, cuma buka mengingat kembali. Bener gak waktu di sidang Pontius Pilatus dia mengatakan sesungguhnya Isa sudah diselamatkan. Nah dia muni ngono berarti bukan dia kan. Kalau dia kan sesungguhnya aku sudah diselamatkan kan ngono. Ini tidak, sesungguhnya Isa sudah diangkat diselamatkan Allah. Berarti bukan dia. Ya jelas dari kalimat ini. Ya. Secara tata bahasa bahasa manapun gitu. Berarti bukan dia. Benar seperti yang dikatakan oleh di An-Nisa, diluruskan. Terjawab, alhamdulillah. Jadi ya sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tertutup kemungkinan yang ada di sini semua dalam keluarga besar itu ada yang beragama Nasrani. Di keluarga saya ada tante, jadi bukan bulit, tapi bulit, ini tante. Itu agama Nasrani. Ya. Semua keluarga ke sana semua. Nah, di tanggal 25 saya tidak. Jadi karena pokoknya boleh ke sana tapi enggak tanggal 25. Nah, tapi menurut Ustaz gimana? Lebih baik tanggal 25 saya ke sana apa tidak? Karena kumpul-kumpulan. Jadi anaknya tante saya ini orang Jakarta semua datang. Jadi kita kan bisa ketemu. Tidak apa-apa. Saya juga sama keluarga kumpul tanggal itu. Tapi kami tidak mengucapkan Natal. Tidak apa-apa, kumpul aja. Ada perintahnya kan di dalam surat 31. Coba buka surat 31 ayat 15. Ada wala tutihuma idza qulu bil ilmi. Enggak boleh kamu taati kalau kamu enggak punya ilmunya. Enggak apa-apa, boleh. Tapi apa? Pergauli mereka bil ma'ruf, di dunia dengan ma'ruf. Coba dibacakan terjemahnya. Saya buka juga surat 31 ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu,
Maka janganlah engkau menaati keduanya dan perbaulah keduanya di dunia dengan baik. Nah tuh, jadi semua ilmu itu ma'rufah. Itunya. Jadi semua perbaiki. Tidak apa-apa. Kami datang, tapi satu pun tidak ada yang mengucapkan Natal. Mengucapkan selamat hari libur. Sudah, silakan. Kan libur. Enak, tidak rusak akidah. Kenyataan memang libur. Ya. Tidak apa-apa, datang aja, ikut karena ada tali kerabat masalahnya. Ada tali kerabat dan kekerabatan nggak boleh diputus. Bukakan saya An-Nisa 1. Surat 4 ayat 1. Jangan, ini pesan Allah banget nih untuk urusan yang ada nazar. Karena pakai kata arham. Arham itu rahim. Rahim itu berarti ada garis nazar. Kalau silaturahmi itu sesama muslim. Tapi kalau silaturahim itu ada hubungan nazar. Silakan dibaca. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri satu Adam. Dan Allah menciptakan pasangan Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Nih. Terus? Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Tuh, aladina tasya'aluna bihi wal arham. Jelas. Kenapa? Datang Allah. Ya. Tapi nggak usah. Tapi saya pernah baca itu boleh datang tapi jangan pada saat hari hanya. Itu kalau mereka ada upacara. Oh, Kalau mereka ada kegiatan ibadah. ya. Kalau nggak ada cuma kumpul keluarga nggak apa-apa. Itu kalau ada ibadah hindari. Oh. Nah, kalau nggak ada ibadahnya di rumah tuh nggak pakai nyanyi-nyanyi, nggak sholawatan ya. Silakan datang nih. Tapi kalau mereka sholawatan Tuhan Yesus di Jogja nggak usah. Ya, ya, oke. Lagi, ya. Itu pemerkosaan. Sebetulnya enggak. Jadi gini. Dulu itulah bedanya tadi ya. Kiainya dulu kos, sekarang cash ya. Dulu itu presiden dulu itu genah semua loh Pak. Agama itu masih pegang lakum dia. Kena Mulyono lo rusak. Mulyono siapa? Rusak Pak. Agama dicampur aduk sampai salam aja dari siji. Padahal maknanya salam itu bahaya loh. Namo budaya Pak. Terpujilah Buddha. Padahal pujian yang hak adalah milik itu wis ngerti barang mungkar. Bukannya dihentikan, sih diterusno saya. Wis ngerti orang sakit jiwa nih. Loh, kalau rohnya bagus. Mulia tuh rohnya bagus karena diambil dari surga. Semua roh diambil dari mana? Surga bagus. Cuma sayang yang sakit jiwanya. Ada lagi? Ya. Ya. Bener. Selamat dari libur. Oh, iya, bener. Boleh, kan holiday memang. Holiday itu libur, ya. Pinter deh, gak kayak bahasa Indonesia, gak Inggris, katanya orang Inggris, jadi gak kroso gue. Tapi aja Merry Christmas, sami mawon nih Merry Christmas itu, holiday boleh, Happy Holiday, keren, boleh, Happy Holiday. Mau pakai ini yoha atau susah siang, oleh, itu bahasa Cina, selamat hari libur, boleh, bebas, pokoknya hari libur, jangan Natal. Ada lagi, terakhir satu ya, Ibu-ibu nggak ada? Ada, baik. Selain nanti ibu-ibu, ya. Untuk hidangan yang disajikan mereka. Mantap, ini hadisnya nih. Langsung saya tanya Anda. Rasul mengatakan wala kulu amwalakum
Wa ayatukum lil kafirina ilal haramin. Tidak semua harta makanan orang-orang kafir itu haram. Illa majdahu, kecuali yang disembelih. Jadi kalau buah, roti silakan. Kalau yang disembelih jangan. Misalnya ada hidangan rawon disembelih nggak? Nah, soto, nah yang disembelih hindari. Ngono sih daplek wong saiki. Itu kan belinya di catering, Ustaz. Tak jawab, Ustaz, Rasul ngomong itu guru ono catering, Bro. Jadi aneh-aneh kok arek saiki kan Rasul bilang makanlah enggak apa-apa, tapi jangan yang disembelih ya. Terus dia ngomong, ini loh pakai catering Ustaz. Belinya di pasar. Saya bilang, zaman Rasul mengatakan ini guru ngono catering, guru ngono pasar. Semua itu nyembelih pendetanya nyembelih sendiri-sendiri. Enggak mungkin bismillah. Pasti pendetanya gini, Tuhanku ada 3, rupa-rupa warnanya, ceret ngono. Makanya diharamkan itu, kecuali sembelihan. Nah, zaman sekarang pun, walaupun saya tahu itu beli di catering, jujur ya saya pribadi nggak makan, karena saya pegang sabdanya Rasul. Walaupun saya tahu itu beli di catering, tapi karena Rasul pesen, silakan semuanya kecuali sembelihannya. Dan saya makan yang sembelihannya. Kalau dikasih saya kasihkan kucing. Oh jadi kan security, iku yo Islam bro, gak diwedi sana. Kayak satpam yo, pada Islam ya sama. Kalian kucingnya. Terjawab? Iya. Jadi boleh. Kecuali yang disembelih. Terus sudah jelas ngono tak kok. Telur boleh enggak? Sopo kan yang nyembelih telur? Wis untalan saja gitu. Allahu Akbar. Ya yang silakan Ibu, Bapak. Mic-nya digeser aja. Bantu Pak, bantu. Ya, terus. Benar itu, happy holiday keren. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, apakah boleh kita mendoakan buruk kepada orang yang mendolimi kita? Allahu Akbar. Bolehkah mendoakan buruk? Ada ayatnya di An-Nisa 46. Diizinkan sama Allah. Tapi sebaik-baiknya kata Rasul doakan kebaikan. Sebab kalau orang yang dolim tadi didoakan kebaikan, sehingga dapat hidayah, jadi orang baik. Kalau dia jadi orang baik, keturunannya jadi baik-baik semua. Saat keturunan dia baik-baik, ketemu keturunan kita yang sudah kita ajari baik-baik, akan jadi kebaikan. Tapi kalau kita balas mangkel, dia dibalas saat itu, tapi keturunannya tetap. Contoh nih, ya Allah saya mangkel sama fulan, tolong cegurkan God, kejegur God temenan, kejelungup temenan itu, hak. Nah, tapi nanti gak jadi baik kan? Akhirnya jadi contoh anak-anaknya gak baik terus. Ketika ketemu dengan anak keturunan kita, ya anak kita akan terus didolimi seperti kita didolimi. Tapi coba doakan kebaikan. Kenapa? Allah sendiri mengajarkan sendiri pada Rasul supaya mendoakan mereka dan memintakan ampunan bahkan. Bukakan saya surat 3, 159. Bahkan dimintakan ampunan. Fabima rahmatin minnal lintalahum wal ghadab qalbi min hali fa'fu anhum. Lihat, fa'fu anhum wastaghfir lahum wastaghfir amri. Surat 3, 159. Justru malah didoakan, dimohonkan ampunan. Ketemu. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan untuk mereka. Dan bersamalah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha cintai orang yang bertakwa. Tuh, malah Rasul wa'fu anhum wastaghfir lahum wastaghfir amri, malah bisa memaafkan, ya. Doakan yang baik aja supaya dia jadi baik. Karena doa kebaikan kita pada seseorang itu kembali pada diri kita. Ini akidah. Wala khairu du'a min khairuhu. Doa yang baik itu kembali pada kebaikan dirinya, ya. Oke. Cukup? Tambah satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Gue bareng ngono satu lagi terakhir. Ini paling akhir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan keluarga alhamdulillah bisa masuk Islam. Saya kasusnya sama Ustadz, saya juga dari non muslim. Alhamdulillah. Saya 4 bersaudara, alhamdulillah. Semua 4-4-nya sudah semua.
Alhamdulillah Ustaz, cuma Wallahu Akbar. bapak ibu saya Oh, yang belum. sampai sedo. Oh, sudah wafat. Sudah Kedua-duanya. Baik. Yang saya tanyakan doa apa ya Ustaz yang saya sampaikan ke Sebetulnya di masa hidup doanya itu sangat aku ajabakum di masa hidup. sudah Ustaz semasa hidup, cuman mungkin beliaunya belum dapat hidayah. Baik, kalau gitu coba ke surat 448. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Ada kalimat Allah begini di ayat ini. Aku mengampuni dosa bagi siapa yang aku kehendaki. Ada kalimat itu. Kemudian ada lagi kalimat yang luar biasa di surat 3953. Wala ta'nutu min rahmatullah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh aku Rabbmu ini, jangan pernah kamu putus asa dari rahmatku. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Ada janji lagi dari Allah bahwa wadu'a'u minas solihu, doa-doa anak-anaknya yang soleh, amal kebaikan anak itu membantu syafaat untuk orang tuanya. Maka yang terbaik husnuzan terhadap Allah, berprasangka baik saja kepada Allah. Husnuzan namanya, husnuzan min Allah. Nah, kalaupun toh nanti ternyata dipisahkan, orang tua harus ke neraka, sama Allah sudah ditetapkan di surat 58 ayat 22. Jadi gak usah bingung. 58 dua-duanya dibacakan. Jadi kalau misalnya besok ternyata bapak ibu kita itu masuk neraka misalnya, dan kita masuk surga, gak usah bingung. Sudah ditetapkan Allah di surat 58 ayat 22. Dan kita gak ada rasa gak ada. Itu semua sudah di jadi satu rahmat Allah. Allah ridho, kita pun ridho terhadap ketetapan Allah. Ketemu? Langsung terjemahnya aja. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudara atau keluarganya. Mereka itulah orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun rasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Nah, jadi besok itu yang ada adalah radhiyallahu anhum wa radimu an. Jadi sama-sama ridho. Kita tahu orang tua masuk neraka, tahu. Lihat, tapi sudah nggak ada rasa ini, sudah selesai. Sudah mati rasa itu. Yang ada adalah kita ridho pada Allah, orang ridho pada kita. Makanya kalau bisa seiman tuh enak, pasti kumpul besok jadi satu. Pasti diletakkan Allah di surat 52 ayat 21. Jadi besok pasti kumpul. Nah, ayat ini menjelaskan besok pasti kumpul. Lah kok ada yang tanya sama saya di Surabaya waktu itu, Ustaz, suami saya 3. Caknya ini Bu. Oh enggak Ustaz, yang pertama meninggal, terus saya nikah lagi meninggal, sekarang nikah lagi, nanti meninggal lagi. Oh enggak boleh, itu urusan Allah. Terus apa yang mau ditanyakan, besok saya sama siapa di surga? Tak jawab, PNKB. Ayatnya jelas. Aneh-aneh tak. PNKB ada di surat 52 ayat 21. PNKB Bu, saya bilang. Oh gitu Ustaz ya. Nah, kok senyum-senyum. Udah, ayo kita tutup dengan doa khawatir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.